Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu ya di bulan Juli. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, cek di beranda ya ataupun di video channel. Sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini karena ini melihat dua sisi, energinya bisa vice versa. Sesuaikan aja situasi kondisi kamu dan ambil yang resonate aja ya, nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu. Religious factors, oke, mungkin kamu ada perbedaan agama, adat, budaya, negara, cara pola pikir kalian juga berbeda di sini. Dan untuk beberapa orang mungkin ya ada kaitannya dengan koneksi spiritual juga, ya. Koneksi kamu dengan dia ini adalah koneksi spiritual dan ini mungkin yang nge-trigger kamu untuk kembali ke spiritual masing-masing ya. Jadi kayak ada awakening spiritual gitu. Iya kan? Ada separation di sini, pemisahan ya, ada perpisahan di sini antara kamu dengan dia. Dan ini adalah pemicu dari awakeningnya kamu ya, spiritualnya kamu gitu. Ya. Mungkin juga ada yang berbeda adat, budaya, agama, negara, bangsa, suku, apapun di sini banyak perbedaannya. Especially dalam agama ya. Ini kalau ini aku ngelihatnya ya lebih ke religious factor ini biasanya aku ngelihatnya ya di aku tuh biasanya negara, adat, budaya, agama, usia juga ada di sini, kepercayaan gitu ya, karena ini koneksi spiritual. Jadi ini bukan koneksi biasa gitu loh ya, jadi ini untuk menaikkan level kesadaran kamu gitu ya, kayak merubah cara pandang kamu melihat gitu ya, atau juga merubah cara berpikir kamu yang dulunya mungkin sempit jadi terbuka gitu loh ya, seperti itu. Menaikkan level kesadaran tuh kan di sini ada release your ex. Yes, aku merasa di sini kamu dengan seseorang ini sudah berpisah ya, ada pemisahan dan orang ini ada kesulitan dalam move on ya, dalam melupakan kamu. Ini kalau koneksi spiritualnya agak berat ya. Dia pasti akan sulit untuk move on, tidak mudah gitu loh, karena ada pelajaran spiritualnya di situ gitu. Jadi nggak mudah untuk dilupakan gitu. Ya, dan di situ perasaan itu nyampur ya, nyampur aduk antara benci, marah, sayang, cinta, nggak bisa lupa kayak gitu. Itu nyampur aduk di sini kayak roller coaster, perasaan tuh kayak diaduk-aduk gitu loh. Ya, berusaha move on ya. Kayak orang yang berperang dengan pikiran sendiri ya, pikirannya tuh kayak yes, pokoknya gini, ibaratnya gini, pengen lupa, nggak mau ya, ibaratnya tuh kayak gitu, nggak mau sama kamu gitu, karena kamu ternyata orangnya begitu, nggak sesuai yang diharapkan atau udah nyakitin dia gitu, tapi nggak bisa gitu loh, kayak seolah tuh ada sesuatu yang terus mengingatkan kayak gitu, padahal itu jelas-jelas menyakiti gitu, tapi itu menurut dia ya jelas-jelas menyakiti gitu. Di sisi lain pikiran dia tuh berkata seperti itu, tapi di sisi lain pikiran dia tuh kayak selalu mengingatkan pada kamu gitu loh, hal-hal baiknya kamu gitu loh, seperti itu. Jadi seolah-olah tuh kayak di dalam diri itu lagi berperang gitu ya, pikiran dia itu berperang ya, seperti itu. Yang satu bilang gini, yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini gitu loh, yang kiri ngomong gini, yang kanan ngomong gini gitu loh ya. Jadi ini disitulah ya. Karena tahu sendiri ya, yang namanya orang awakening spiritual itu kan biasanya dia untuk healing itu kan dia akan cari cara ya, salah satunya meditasi. Nah di saat meditasi itu kan dia mengamati pikiran gitu loh ya, jadi itu kayak orang yang berada di tengah-tengah gitu, yang satunya ngoceh apa pikirannya, yang satunya ngoceh apa pikirannya gitu, dan dia tuh harus ngamatin itu gitu loh. Nah kalau dia tidak dalam kondisi stabil, pasti dia akan terombang-ambing, entah ke kiri ke kanan, tarik lagi ke kiri, tarik lagi ke kanan. Nah itu dia tuh kayak masih dalam fase seperti itu gitu, kayak masih dalam tarik-tarikan seperti itu gitu, makanya susah move on gitu
ya. Dan ini nggak hanya dia yang merasakan, kamu pun juga merasakan di sini. Karena koneksi spiritual ini bukan cuma satu, dua-duanya ini yang merasakan gitu. Entah kamunya sudah lebih dulu atau dianya yang lebih dulu gitu. Baru kamu seperti itu. Oke, yang jelas seseorang ini masih stres, masih mikirin kamu tuh kan. Dia mencoba untuk menstabilkan dirinya, dia mencoba untuk menyeimbangkan dirinya gitu. The Temperance ini tentang keseimbangan, ya. Seperti itu. Jadi orang ini lagi sedang tidak stabil saat ini. Di sisi lain dia ini masih merasa ada ya perasaan sama kamu, cinta sama kamu, sayang sama kamu masih ada. The Suns ini tentang pencerahan ya, pencerahan, karena di sini dia mencoba untuk menstabilkan diri, menyeimbangkan diri sehingga di sini dia dapat sebuah pencerahan gitu. Oke. Dan ini aku juga melihat semacam harapan gitu ya untuk bertemu sama kamu. Kemudian kita lihat ya, di sini masih dalam kondisi tidak stabil ya. Orangnya diam, orangnya banyak refleksi diri, banyak menenangkan diri gitu ya, mencoba untuk menghealing dirinya, mencoba untuk menghadapi apa yang perlu dia hadapi gitu ya, tentang pikiran-pikiran dia, perasaan-perasaan dia, ya apapun itu di sini ya. Dia mencoba untuk evaluasi, ya refleksi diri, evaluasi, introspeksi. Ya refleksi diri itu kan ada kaitannya dengan evaluasi ya. Evaluasi hubungan ini, evaluasi dia, apa yang sudah dia lakukan. Ya banyak di sini yang coba dia lihat ya tentang kamu juga gitu. Ya kayak contoh nih, contoh ya, aku contohkan nih gini, orang refleksi itu kan ada kaitannya introspeksi, kayak ya dia berpikir bahwa oh ya ternyata aku ini nggak cukup baik ya, oh ya ternyata aku ini punya salah ya sama dia, sikapku ini mungkin kurang bagus gitu, aku mungkin tidak kurang baik dalam memperlakukan dia. Nah istilahnya tuh kayak gitu, ada pikiran-pikiran seperti itu gitu. Oke. Kemudian di sini ada The Chariot. Nah ini tentang kebingungan yang dia rasakan ya, aku lebihnya sih kayak kebingungan seperti yang bilang tadi, juggling gitu loh orang ini, dalam bingung, ini bingung ya mau gimana gitu ya, yang satunya kirinya bilang ini, ke kanan bilang gini gitu. Jadi dia tuh kayak seperti yang bilang tadi ya, ada di tengah-tengah gitu loh ya, tapi kayak masih keikut, dia masih kayak keikut ya, kadang-kadang keseret yang ke kiri, kadang-kadang keseret yang ke kanan gitu ya, masih ada tarik-tarikan di situ. Makanya di sini dia butuh ketenangan, butuh pencerahan kayak gitu di sini. Net of Swords ya, ini orang yang masih stres ya, masih bingung gitu ya. Dia masih belum bisa membuat keputusan karena masih stres di sini. Ya, seperti itu kan? Tuh kan, bottomnya juggling gitu, seperti yang bilang tadi, bingung, masih dalam kondisi tarik-tarikan gitu loh di dalam dirinya dia gitu loh. Ya, karena di situ juga di sisi lain ada ego yang bermain gitu loh. Ya di sisi lain ada ego yang bermain gitu, kayak orang yang misal nih dia mau sama kamu tapi egonya bilang gak ada yang gini gitu loh. Jadi hati dan pikiran masih belum just jalan, dia masih belum stabil di sini, mau menstabilkan dulu. Tuh dia tahu di sini ada rasa kehilangan, dan di sini hangman ya, hangman, hubungan yang digantung. Mungkin untuk beberapa orang terasa ngegantung atau terasa stuck di sini. Oke. Trust di bottomnya ada trust issue. Ini tentang ketidakpercayaan, ketidakyakinan gitu, mungkin antara kamu dengan dia ya. Pemicunya dulu sebelum kalian berpisah itu mungkin itu ya, kurangnya kepercayaan. Mungkin dia tidak percaya sama kamu mungkin juga tidak percaya sama dia. Nah egonya juga cukup tinggi ya. Kemudian di sini ada The Sun, juga ada kaitannya dengan inner child juga ya, mungkin yang butuh di healing seperti itu ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah seseorang yang masih belum bisa melupakan kamu ya, belum bisa move on dari kamu. Seperti itu. Kamu pun juga mungkin saat ini lagi sedang mencoba ya untuk istilahnya membahagiakan diri kamu di sini. Seperti itu. Kamu juga kayaknya berusaha untuk
kalau yang menggantung di sini mungkin kamu mencoba untuk mencari sebuah kejelasan di sini. Ya, tapi kejelasan yang kamu cari itu bukan dengan datengin dia, ngomong sama dia, bukan. Tapi aku ngelihatnya kayak kejelasan itu di sini dengan masuk ke dalam diri kamu, kayak melihat gitu loh, kayak melihat dalam diri kamu apa sih yang kamu inginkan sebenarnya, kayak gitu loh. Ya, kamu kayak kejelasan tentang keinginan kamu atau ya hasrat terdalam kamu gitu loh. Ya, kamu udah kayak orang yang aku lihatnya kayak nggak dari luar gitu loh. Kamu kayak udah nggak kesana lagi, kamu nggak ngelihat ke dia lagi gitu loh. Mungkin dulu kamu di awal-awal itu sempat juggling, kepastiannya mungkin kayak nunggu dari sana gitu ya. Kalau misalkan cara berputus kamu itu tiba-tiba nggak komunikasi kemudian selesai gitu kan, kayak nggak ada keputusan gitu ya. Nah itu kan kayak kerasa kayak ngegantung di dirinya kamu gitu. Kalau dulu mungkin kamu pengen adanya kejelasan ngomong sama dia, tapi kamu juga ada ego yang cukup tinggi, jadi kamu tahan gitu ya. Terutama jika kamu itu perempuan, kamu pasti bilang dia yang salah kok, ini harusnya dia yang harus perjuangin aku, dia harus yang ngusahain gitu ya. Tapi kalau kamunya yang laki-laki, mungkin kamu bilang ya udah kamu pergi aja gitu, kamunya diam, aku juga ikut apa maunya kamu gitu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Makanya dari situ kayak udah lama-lama jadi kebablasan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kamunya ya itu udah kayak apa istilahnya, ya udah gitu loh, kayak dia nggak ngasih kejelasan, jadi kamu seiring berjalannya waktu itu kan kayak menghiling diri kamu ya, menyembuhkan diri kamu. Nah dari situlah kamu kayak masuk ke dalam ya, kayak kontemplasi gitu ya, refleksi diri, introspeksi, kontemplasi gitu. Kamu kayak mencari kejelasan di dalam dirinya kamu sendiri, apa sih yang aku maukan sebenarnya, kayak gitu loh ya. Jadi kamu udah nggak mencari jawaban dari dia, dari luar gitu, nggak, tapi kayak lebih ke refleksi diri, introspeksi ya, kemudian kamu kontemplasi gitu. Kamu kayak lebih mencoba untuk tanya ke dalam diri kamu gitu loh, apa yang sebenarnya kamu mau. Nah itulah yang ku maksud kejelasan. Jadi ini kejelasan tentang diri kamu sendiri gitu. Kamu udah nggak mencari jawaban dari luar, seperti itu. Oke. Dan untuk zodiak dia di sini ada Leo, ada Cancer, ada Sagittarius ya, kemudian juga ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini tidak jadi patokan ya. Ingat ya, ambil yang resonan, dan kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.